Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai portal 3 sendi. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Struktur portal yang ada dalam aplikasinya lebih banyak merupakan struktur portal yang statis tidak tertentu, yaitu jumlah komponen reaksinya lebih dari 3. Misalnya struktur portal yang dukungannya adalah 2 buah sendi, yaitu masing-masing mempunyai 2 buah komponen reaksi, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Sehingga komponen reaksi pada portal tersebut ada 4 buah. Untuk menyelesaikan atau menghitung 4 buah komponen reaksi tersebut, hanya mempunyai 3 buah persamaan statika, yaitu sigma M, sigma V, dan sigma H. Untuk itu, ditambahkan 1 buah sendi pada portal di antara 2 buah tumpuan dengan syarat pada sendi tersebut tidak terjadi momen. Sehingga timbul satu persamaan baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menghitung 4 buah komponen reaksi tersebut. Setelah keempat komponen reaksi dapat dihitung, langkah berikutnya ialah dapat dengan menggunakan diagram benda bebas untuk menghitung gaya lintang atau geser, gaya aksial atau normal, dan momen lentur. Sehingga SFD, NFD, dan BMD dapat digambarkan, yang kemudian untuk mempermudah pemahaman serta membantu dalam langkah-langkah penyelesaian dalam struktur portal 3 sendi ini, maka berikut diberikan contoh-contoh dengan angka-angka di bawah ini. Kita dapat langsung saja masuk ke dalam aplikasi di contohnya. Di sini ada contoh 3.3 yang mana soalnya hitung serta gambarkan FBD, Free Body Diagram, SFD, Shear Force Diagram, BMD, Bending Moment Diagram, dan NFD, Normal Force Diagram dari struktur portal 3 sendi. Dan pembebanan tergambar pada gambar 3A. Seperti ini gambarnya atau ilustrasinya. Jadi portal ACFB atau ABCDEF gitu saja agar lebih mudah. Portal ABCDF seperti tergambar bahwasanya jarak dari A ke B seperti ini, kemudian jarak beban-bebannya titik S, D, dan E dengan beban-beban berupa beban terpusat. Kemudian tinggi portalnya 8 meter. Nah, portal ini saya cuplik ke sebelah. Kemudian kita lakukan penyelesaiannya. Pertama, kita menghitung reaksi kedua buah tumpuan, baik tumpuan A dan tumpuan B. Di tumpuan A ada RAV dan RAH, sedangkan di tumpuan B ada RBV dan RBH. Kedua tumpuan ini merupakan sendi, dan setiap tumpuannya ada 2 buah reaksi, sehingga di total reaksi di A dan B ada 4 reaksi.
Sehingga seperti pada teori tadi, bahwasanya apabila portal tumpuannya berupa sendi seperti ini, kedua tumpuannya berupa sendi sehingga terdapat lebih dari 3 reaksi, dan pada soal ini ada 4, di sini 2, di sini 2 jadi 4, maka kita harus menentukan atau menambahkan titik atau sendi tambahan di antara kedua tumpuan. Dan pada soal ini sudah diketahui pada soal sendi tambahannya ada di titik sini. Dinotasikan sebagai S, sendi. Sejarak 2 meter dari tumpuan A dan tingginya tetap 8 meter. Dan di tumpuan S ini sendiri ada beban 8 kN. Kita hitung satu persatu reaksi di titik A dan di titik B. Seperti persamaan atau menghitung reaksi statika biasa, ketika kita ingin mencari reaksi di titik A, maka kita harus meninjau sigma momen di titik B. Begitu juga sebaliknya apabila kita ingin menghitung reaksi di titik B, kita harus meninjau sigma momen di titik A. Nah, pada soal ini kita ingin meninjau atau menghitung RBV dulu, kemudian RAV. Jadi di sini kita nanti akan mendapatkan RBV, yaitu reaksi vertikal titik B, yaitu ini, dan juga RAV, yaitu reaksi vertikal titik A, yaitu ini. Kita coba. Ketika saya ingin menghitung RBV, maka sigma momen A sama dengan 0. Jadi, segala reaksi dan juga beban yang di luar titik A, di luar tumpuan A, harus ditinjau dengan mengalihkan reaksi atau beban tersebut dengan jaraknya ke titik A. Apabila reaksi atau beban arahnya vertikal, maka harus dikalikan jaraknya ke titik A berupa jarak horizontalnya. Begitu juga apabila reaksi atau bebannya arahnya horizontal, maka harus dikalikan jarak ke titik A yang vertikal. Nah, di luar titik A ada reaksi di titik B, RBV, RBH, kemudian ada beban 8 kN di titik E, 16 kN di titik D, dan 8 kN di titik S. Kita acu satu-satu reaksi dan beban tersebut ke titik A. Saya mulai dari, biar sama dengan pada contoh soal, dimulai dari sisi sebelah kiri, yaitu ada beban 8 kN. Di sini kita mengabaikan S-nya ya, kita hilangkan dulu sendinya, karena dalam perhitungan reaksi di awal ini kita belum tahu nanti yang belum bisa kita dapatkan nilainya, reaksi nilai dari reaksinya itu yang apa? RAH, RAV, RBH, atau RBV kita belum tahu. Karena pada soal ini sudah ada contoh perhitungannya, kita bisa langsung tahu gitu. Tapi apabila masih kosongan, tanpa ada contoh perhitungan, kita pertama mengabaikan S-nya dulu, kita hilangkan. Jadi kita fokus tumpuan A dan tumpuan B saja. Dan juga beban-beban serta reaksi yang ada pada portal ini. Jadi sendi tambahannya dibuang dulu. Kapan sendi tambahannya akan kepakai? Nanti. Kita pelan-pelan sampai ke sana. Nah, kembali ke sini, saya ingin meninjau beban 8 kN yang mana diacu ke titik A. 8 kN beban titik arahnya ke bawah, vertikal ke bawah, maka
dikalikan jarak horizontalnya. Jadi apabila beban titik, maka harus dikalikan jarak horizontalnya. Sehingga 8 kN dikalikan jarak horizontalnya ke titik A, yaitu 2 meter. Ini. Sehingga ditulis 8 kali 2. Nah, arahnya karena 8 kN ke bawah, kemudian jaraknya mendatar seperti ini, maka perputarannya sekiranya seperti ini. Porosnya di sini. Ketika searah jarum jam, maka plus. Di sini plus. Apabila plus tidak perlu dituliskan notasinya, tidak apa-apa. Tapi apabila negatif harus dituliskan. Kemudian sekarang beralih ke beban yang 16 kN. Beban 16 kN juga arahnya ke bawah di titik D. Apabila beban arahnya vertikal, maka harus dikalikan jarak horizontal. Maka 16 dikalikan jarak horizontal ke A adalah 2 plus 2. Jadi 4. 16 kali 4. Karena bebannya ke bawah, kemudian jaraknya horizontal atau mendatar, kira-kira porosnya di sini, maka dia muternya searah jarum jam juga. Maka plus. Kemudian kita beralih ke beban yang 8 kN di titik E. Sama juga, ini bebannya arahnya ke bawah, kemudian jarak horizontalnya adalah ini, sebesar 2 plus 2 plus 2, yaitu 6, sehingga 8 kali 6. Ini. Arahnya adalah juga berputar searah jarum jam dengan poros kira-kira di sini. Poros itu kita asumsikan saja, yang mana sekiranya ditentukan kita bahwasanya agar kita lebih jelas saja, apabila bebannya ke bawah, jaraknya ke sini, maka perputarannya ke sana gitu. Kemudian beban sudah kita acu semua ke titik A, kita sekarang beralih ke reaksi di titik B. Nah, kita lihat. Sekarang saya menggunakan atau mengacu RBV ke titik A. RBV kita asumsikan arahnya ke atas, plus ke atas ya. RBV karena vertikal, maka harus dikalikan jarak horizontal ke titik A, yaitu 2 plus 2 plus 2 plus 2, yaitu 8. 8. Sehingga ini arahnya ke atas, porosnya kira-kira di sini, maka dia muternya berlawanan arah jarum jam. RBV kali 8, arahnya berlawanan, maka minus. Minus RBV kali 8. Kemudian di sini juga ada RBH. RBH sendiri arahnya ke kanan, horizontal, maka harus dikalikan jarak vertikal ke titik A. Tetapi perlu dilihat di sini bahwa RBH dengan titik A ini segaris, sehingga tidak ada jarak vertikalnya. Ketika tidak ada jarak ke titik yang kita tinjau, maka jaraknya 0. Sehingga RBH kali 0 sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga di sini tidak perlu dituliskan. Tapi apabila dituliskan, sehingga plus RBH kali 0. Seperti itu. Kemudian semua beban dan juga reaksi sudah kita acu ke titik A, sehingga kita langsung saja menghitung dalam operasi matematika didapatkan RBV-nya 16 kN plus. Ketika plus, maka arahnya ke atas, sesuai dengan asumsi awal kita tadi. RBV-nya ke atas. Tapi apabila di sini didapatkan minus 16 kN, maka arahnya jadi ke bawah, kebalikan dengan yang asumsi tadi di awal.
Sehingga hasil akhirnya RBV-nya 16 kN ke bawah. Itu kalau misalkan ini negatif ketemunya. Tapi di sini ketemunya positif, maka asumsi kita di awal tadi arahnya ke atas itu benar. Kemudian dari tahapan pertama ini, kita bisa dapatkan nilai RBV. Kemudian kita sekarang beralih meninjau sigma momen B sama dengan 0. Caranya sama juga, jadi segala reaksi dan juga beban yang di luar titik B harus dikalikan jaraknya ke titik B. Kita mulai dari kiri dulu. Di sini ada reaksi RAV ke atas, kemudian ketika reaksi atau beban itu vertikal, maka dikalikan jarak horizontalnya. RAV ke atas, jarak horizontalnya sebesar 8 meter. RAV kali 8. Kemudian, karena arahnya ke atas, jaraknya mendatar horizontal, maka porosnya kira-kira di sini, dia berputar searah jarum jam. Ketika searah jarum jam, maka nilainya atau notasinya adalah positif. Positif RAV kali 8. Kemudian di sini ada reaksi RAH. Reaksi RAH arahnya horizontal ke kanan. Ditinjau ke titik B. Karena RAH sendiri segaris dengan titik B, maka tidak ada jarak vertikalnya. Kita ingat bahwa reaksi atau beban yang arahnya horizontal, maka harus dikalikan jarak vertikalnya. Tapi di sini karena RAH segaris dengan B, maka tidak ada jarak vertikal. Ketika tidak ada jarak vertikalnya atau jarak vertikalnya sama dengan 0, maka tidak perlu dituliskan di sini. Tetapi apabila dituliskan, jadi plus RAH kali 0. Seperti itu. Kemudian di titik A, RAV sama RAH sudah kita tinjau ke titik B. Berikutnya adalah beban 8 kN, 16 kN, dan 8 kN. Kita acu ke titik B juga. Kita satu-satu. Di sini ada beban 8 kN di titik S. Ketika bebannya vertikal, maka dikalikan jarak horizontalnya ke titik B. 8 kali 6, tetapi ini arahnya ke bawah bebannya, porosnya kira-kira di sini, maka dia berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga dituliskan 8 kali 6 negatif, karena berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini ada beban 16 kN di titik D. Sama juga, bebannya vertikal, maka tinggal dikalikan jarak horizontalnya ke titik B, yaitu 4 meter. Porosnya kira-kira di sini, maka dia berputar berlawanan arah jarum jam. 16 kali 4 negatif. Ini. Kemudian ini juga 8 kN arahnya ke bawah vertikal. Kemudian jaraknya ke titik B horizontal. Porosnya kira-kira di sini, maka dia berputar berlawanan arah jarum jam juga. Sehingga dituliskan 8 kali 2 negatif. Negatif 8 kali 2. Kita lihat dulu apakah sudah semua kita acu ke titik B. Sekiranya sudah, ketika sekiranya sudah, maka kita selesaikan persamaan ini dalam matematika biasa, sehingga didapatkan RAV nilainya plus 16 kN. Ketika plus, maka asumsi kita di awal tadi, yaitu arahnya ke atas, itu benar. Tetapi apabila di sini
didapatkan negatif 16 kN, maka asumsi di awal tadi yang arahnya ke bawah, arahnya ke atas, yang tadi RAV arahnya ke atas, maka kebalikannya. Jadi arahnya ke bawah. Itu apabila didapatkan di sini negatif. Tetapi di sini RAV didapatkan positif sehingga asumsi kita di awal yang arahnya ke atas itu benar, maka RAV tetap arahnya ke atas. Kemudian dari persamaan pertama sama kedua ini, untuk persamaan pertama didapatkan RBV, persamaan kedua didapatkan RAV, dan di sini kita tahu tadi bahwa RBH sama RAH belum kita dapatkan nilainya berapa. Nah, disinilah prinsip dari penambahan sendi itu kita masukkan ke dalam portal. Dikarenakan RBH dan RAH itu belum bisa kita peroleh pada kedua persamaan sebelumnya. Sehingga fungsi sendi di sini untuk ibaratnya memecah portal ini menjadi dua bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga nanti RAH didapatkan dari persamaan baru dari sendi bagian kiri yang membentuk portal pertama, kemudian RBH didapatkan dari portal kedua yang berada pada sendi bagian kanan.